Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa yang ingin mempelajari tentang K3, Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Laboratorium. Materi dasar yang perlu kita pahami terlebih dahulu jika ingin kita menguasai tentang K3 adalah tentang hygiene. Hygiene adalah suatu upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan subjeknya seperti mencuci tangan dengan air bersih dan sabun untuk melindungi kebersihan tangan, mencuci piring untuk kebersihan piring, membuang bagian makanan yang rusak untuk melindungi keutuhan makanan secara keseluruhan. Jadi, hygiene ini adalah suatu upaya atau aktivitas yang digunakan untuk membersihkan diri kita, lingkungan kita, untuk terciptanya kehidupan yang lebih sehat. Ya, itu adalah inti dari hygiene. Hygiene ini terbagi-bagi. Ada untuk diri sendiri atau personal hygiene, ada untuk lingkungan ya, environmental hygiene. Yang akan kita dalami hari ini adalah personal hygiene atau hygiene untuk diri sendiri. Hygiene untuk diri sendiri ini meliputi hygiene untuk perawatan diri maupun hygiene untuk keselamatan kerja di laboratorium. Nah, untuk perawatan diri terbagi menjadi beberapa macam, ya. Seperti bagaimana cara membersihkan diri, seperti cara membersihkan kulit, ya, membersihkan rambut, membersihkan gigi, mencuci tangan, ya, agar kesehatan atau kebersihan kita selalu terjaga. Jika kita menerapkan personal hygiene di dalam kehidupan kita, jika hygiene kita baik, kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit yang berbahaya bagi kehidupan kita. Kita akan terhindar dari berbagai kontaminasi bakteri-bakteri dari lingkungan maupun dari kebiasaan-kebiasaan pribadi kita. Selain itu, jika kita memiliki personal hygiene yang baik, kita juga akan memiliki penampilan yang menarik seperti yang bisa dilihat pada gambar ini, ya. Ini ada penampilan seseorang pria yang memperhatikan kebersihannya, ya. Terlihat giginya yang bersih, kulitnya yang terawat dan bersih, serta rambutnya yang juga terawat. Walaupun di sini mungkin di gambarnya agak kurang rapi ya rambutnya, tapi yang mau saya tekankan di sini secara keseluruhan ini pria memiliki hygiene yang baik, ya. Sehingga penampilannya menjadi lebih baik dan mudah berinteraksi dengan kehidupan sosial. Bayangkan jika Anda memiliki teman yang memiliki hygiene yang buruk, bau mulutnya yang tajam, kulitnya yang bersisik, dan rambutnya yang acak-acakan, tentu kalian tidak nyaman berada di dekatnya. Oleh karena itu, personal hygiene untuk kebaikan diri sendiri itu merupakan hal yang penting dan dasar bagi kita sebagai makhluk sosial, ya, dan sebagai makhluk yang memang membutuhkan kebersihan. Ada hadis yang menyebutkan kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, ini adalah penerapannya personal hygiene. Yang akan saya bahas di sini untuk personal hygiene kita fokus kepada 4 topik. Yang pertama adalah kebersihan tangan, yang kedua adalah kebersihan gigi, yang ketiga adalah kebersihan kulit, dan yang keempat adalah kesehatan kulit, ya, melindungi kulit dari sinar cahaya matahari. Kebersihan tangan merupakan hal yang vital, ya, bagi kesehatan kita, karena tangan merupakan medium mikroba untuk bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, tangan kita berinteraksi dengan berbagai media kegiatan kita sehari-hari. Tangan biasa kita gunakan untuk membuka HP, ya. Biasa kita gunakan untuk mengetik, bisa kita gunakan untuk berkendara. Jadi tangan ini yang berinteraksi langsung dengan lingkungan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang bagaimana cara membersihkan tangan ini menjadi hal yang penting. Saya akan bahas bagaimana cara membersihkan tangan yang benar,
di slide berikutnya ya. Selanjutnya kebersihan gigi. Nah, kebersihan gigi juga merupakan komponen yang penting. Kebersihan gigi merupakan faktor yang mendukung penampilan Anda. Jika gigi Anda tidak baik, maka akan berpengaruh besar terhadap bagaimana persepsi orang melihat wajah Anda. Gigi yang rapi dan teratur, putih dan bersih merupakan cerminan bahwa orang tersebut rajin dalam merawat giginya. Nah, untuk merawat gigi, apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah hindari konsumsi makanan yang manis-manis. Ya. Hindari mengkonsumsi makanan yang manis seperti coklat, kue, ya, gula. Makanan manis itu bisa mempercepat pertumbuhan bakteri. Bakteri atau mikroba itu bisa dapat tumbuh dengan subur jika dia mendapat nutrisi dari makanan manis yang kita makan. Nah, bakteri-bakteri yang ada di gigi ini akan mengeluarkan senyawa sulfur. Ya, sulfur ini menyebabkan bau yang tidak enak pada gigi Anda, yang mirip seperti senyawa bau belerang. Itulah yang menyebabkan gigi kita menjadi memiliki karang ya, karang yang mirip seperti tumpukan belerang-belerang, ya, batu karang yang bau seperti bau belerang. Nah, untuk gigi kita harus rutin menggosoknya minimal 2 kali sehari agar kesehatannya terjaga. Kita gunakan odol yang bersertifikat, yang dijual di pasaran itu harus ada sertifikat dari Asosiasi Dokter Indonesia, ya, dan BPOM untuk menjamin keamanan dari senyawa-senyawa yang digunakan dalam pasta gigi. Selanjutnya, sikat gigi itu wajib diganti ya, minimal 1 bulan sekali. Atau kalau seandainya tidak memungkinkan bisa juga 3 bulan sekali. Sikat gigi diganti karena lama-kelamaan sikat gigi yang akan kita gunakan, yang telah kita gunakan itu akan berkurang kemampuannya. Selain itu, sikat gigi juga harus memiliki penutup. Kenapa? Karena sikat gigi itu biasa jika kita gantung di kamar mandi, bisa dipakai atau digigit oleh cicak. Oleh karena itu sebaiknya sikat gigi dimasukkan ke dalam box khusus yang tidak bisa dijangkau oleh cicak. Ya. Nah, mengenai cara menggosok gigi ini ada videonya, kita putar di YouTube. Dalam menyikat gigi, pertama kita harus gunakan sikat ya yang baik dan sikat bagian gigi yang sulit untuk disikat terlebih dahulu, karena mensikat gigi itu membosankan ya. Kalau seandainya kita mulai dari bagian yang gampang terlebih dahulu, umumnya itu bagian yang sulit tidak disikat. Nah, kita fokus ke yang sulit disikat terlebih dahulu, bagian belakang gigi ya. Cara mensikatnya digosok-gosok horizontal ya. Selanjutnya bagian belakang kita gosok dengan cara begini ya. Setelah itu, nah, jika ada karang gigi biasanya akan mengalami pendarahan di awal, tapi nanti lama-lama akan normal seperti semula ya. Jadi kalau seandainya kita pertama menggunakan sikat gigi yang dimana kondisi gigi kita sudah tidak bagus, biasanya akan berdarah. Tapi itu tidak apa-apa, nanti akan diperbaiki oleh tubuh kita ya. Untuk menggunakan sikat gigi juga diperhatikan bahwa sikat gigi itu harus posisinya 45 derajat, bukan datar 90 derajat ya, tapi 45 derajat agar posisi dari sikat gigi itu bisa menjangkau semua sela-sela gigi dan tidak melukai email gigi. Karena sikat itu kadang-kadang tajam ya. Selanjutnya kita kembali. Untuk kebersihan rambut ya, kalian harus memperhatikan
jenis rambut yang ingin dibersihkan ya. Rambut merupakan komponen tubuh yang memiliki banyak fungsi di dalam kehidupan kita. Kita dianugerahi rambut mulai dari kepala hingga kaki kita ya. Hampir semua bagian kulit kita memiliki rambut. Hanya saja pada beberapa bagian kulit, rambut terakumulasi menjadi lebih banyak. Seperti bagian kepala, ya, alis mata, dalam hidung, kumis, jenggot, bulu dada, di sekitar kemaluan, yang bulu ketiak, hingga bulu kaki. Semua terakumulasi menjadi rambut yang tumbuh dan memiliki panjang tertentu. Semua rambut ini memiliki fungsi ya, seperti rambut kepala itu menghindari kita dari sengatan matahari langsung. Terus alis mata dan bulu mata juga menghindari mata dari keringat maupun air, dan juga bisa menjadi faktor untuk meningkatkan penampilan ya. Bayangkan kalau seandainya kita tidak punya alis mata, pasti tidak begitu menarik jika dipandang. Selanjutnya kumis maupun jenggot juga sama untuk menjaga mulut ya dari keringat atau cairan yang merembes dari atas. Selanjutnya bulu ketiak juga berperan sama untuk menghindarkan gesekan langsung antara lengan dengan badan sehingga tidak terjadi bau badan yang ekstrim. Bulu kemaluan juga berperan untuk menyaring keringat-keringat agar tidak menginfeksi atau mengganggu kemaluan. Bulu hidung juga berperan penting dalam menyaring partikel-partikel kasar sehingga tidak masuk ke dalam paru-paru. Tapi terkadang bulu hidung ini ada yang sampai keluar juga ya. Jadi tinggal dirapikan saja. Selanjutnya bulu kaki juga berperan dalam menyerap keringat ya. Menyerap keringat dan memberikan kehangatan pada kaki. Nah, untuk rambut kita harus melakukan perawatan rutin dengan melakukan keramas. Keramas bisa dilakukan 1 kali sehari atau 1 kali 2 hari. Idealnya begitu. Nah, untuk jenis sampo yang kita gunakan itu menyesuaikan dengan jenis rambut kita. Kalau rambut kita keriting, kita mencari rambut sampo yang mengandung silikon sehingga rambut kita bisa keriting tapi terurai dengan baik, ya, tidak kaku. Selanjutnya, jika kita mempunyai rambut yang kering, kita bisa menambahkan keratin, gliserin, ya, pantotenol dan shea butter. Nah, ini juga membantu melembabkan rambut. Shampoo-shampoo yang ada di pasaran itu memang didesain khusus tergantung dengan kebutuhan rambut kita. Ada yang didesain khusus untuk rambut yang gampang rontok, itu ada senyawa khususnya yang dimasukkan ke sana. Dan ada juga yang ingin rambut lebat, ada juga senyawa khusus. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Saran saya, jika Anda sudah mendapatkan shampoo yang pas, gunakan sampo yang sama secara terus-menerus, jangan gunakan sampo yang lain. Karena beberapa kasus penggunaan sampo yang berbeda itu bisa menyebabkan tumbuhnya uban pada rambut. Dan hindari sampo-sampo yang mengandung natrium klorida atau polyethylene glycol karena ini dapat menyebabkan rambut jadi rapuh dan kering. Amonium lauryl sulfat, natrium lauryl sulfat, dan sodium lauryl sulfat ini juga menghilangkan kelembapan alami pada rambut. Oleh karena itu, kalian harus perhatikan bagaimana jenis sampo yang kalian gunakan. Selanjutnya cara keramas. Cara keramas yang baik dan benar itu, yang pertama kita ambil sampo, selanjutnya dibilas, ya, kita bilas dengan tangan. Setelah itu kita letakkan ke rambut kita. Jangan putar ya, jangan diputar, samponya jangan diputar, tapi digosok secara vertikal atau horizontal. Karena kalau diputar itu bisa menyebabkan beberapa rambut jadi rontok. Tapi memang umumnya alami kita melakukan dengan cara berputar ya. Makanya terkadang ketika kita mandi kita temukan beberapa rambut kita rontok karena salah caranya. Setelah kita gosok secara horizontal dan vertikal, kita biarkan selama 2 menit. Kita lanjut dengan menyabun semua badan kita ya. Menyambut sebuah badan, biarkan selama 2 menit. Setelah itu baru kita bilas rambut tersebut.
Tujuannya didiamkan agar menyerap ya semua senyawa-senyawa aktif yang dibutuhkan oleh rambut kita. Setelah kita pastikan 2 menit, lalu kita bilas dengan air dan kita keringkan menggunakan handuk. Nah, untuk rambut jangan langsung disisir ketika rambut dalam keadaan lembab, basah ya. Tunggu kering sedikit dulu ya. Jadi setelah diberikan handuk baru bisa disisir. Kalau dalam keadaan basah itu rambut dalam keadaan lembab dan gampang patah. Selanjutnya jika Anda memiliki rambut yang gampang rontok atau patah, saya rekomendasikan gunakan sisir yang memiliki jari yang jarang, ya, memiliki sisir yang jarang-jarang agar tidak banyak mengenai rambut-rambut Anda. Selanjutnya pembersihan kulit menggunakan sabun. Kulit itu ada 3 jenis, yaitu kulit kering, kulit berminyak, dan kulit sensitif. Kulit kering itu bisa menggunakan sabun yang memiliki pelembab yang terdiri dari minyak zaitun dan bunga matahari. Sementara kulit berminyak gunakan sabun antibakteri berbahan lembut. Dan kulit sensitif itu gunakan sabun yang memiliki pH balance atau pH mendekati 7. Karena sabun pada umumnya itu memiliki pH basa ya. Antara NaOH, kan pembuatan sabun itu dasarnya itu kita menambahkan senyawa basa NaOH dengan minyak sehingga jadilah sabun padat. Nah, kalau kita memiliki kulit yang sensitif, pastikan sabun yang kita pilih adalah sabun dengan pH balance ya, pH-nya mendekati 7. Nah, umumnya amannya kita bisa menggunakan sabun bayi. Sabun yang saya contohkan di sini adalah contoh sabun ya, bukan sabun yang wajib kalian harus miliki. Ini hanya merek ya. Saya tidak bermaksud menyebutkan bahwa kalian harus menggunakan merek ini, tidak. Ini hanya contoh sabun padat, sabun cair ya. Sabun padat itu umumnya dia memiliki kadar pH yang tinggi dan menyebabkan kulit dan kadar antibakteri yang tinggi juga, sehingga bagus untuk membersihkan tubuh. Tapi pada beberapa orang ini menyebabkan kekeringan, ya, menyebabkan kulit menjadi kering. Dan maka jika kalian memiliki kulit yang sensitif, bisa menggunakan sabun yang lebih cair ya. Sabun lebih cair ini gunakan sabun busa untuk memakainya agar kalian bisa hemat dalam memakai sabun. Untuk sabun, untuk kulit tubuh kita itu wajib dibersihkan untuk kita yang hidup di daerah tropis itu 2 kali sehari. Ya, jadi mandi 2 kali sehari. Kalau kita hidup di daerah dingin mungkin 1 kali sehari juga cukup. Karena di daerah tropis pertumbuhan bakteri itu lebih mudah ya terkena atau lebih mudah terpapar oleh mikro bakteri ya, mikroba. Jadi sabun yang jika kita hidup di wilayah tropis, kita lebih gampang terkena mikroba, berbeda dengan orang yang hidup di wilayah dingin. Karena itu minimal kita harus bersihkan 2 kali sehari. Terutama daerah kemaluan atau daerah vital kita itu wajib minimal dibersihkan 1 kali sehari, karena jika tidak akan menyebabkan iritasi ya, ada gangguan dari mikroba dan bau yang tidak enak. Oleh karena itu dibersihkan 1 kali sehari dengan sabun yang khusus juga, sesuai dengan pH dari alat vital kita. Jadi berbeda antara laki-laki dan perempuan pH-nya. Untuk kesehatan kulit itu kita menghindari sinar UV ya, ultraviolet langsung dari matahari. Sinar matahari dari jam 10 siang sampai jam 4 sore itu merupakan sinar yang tidak baik untuk kesehatan karena kadar UVB-nya sangat tinggi. Untuk mengatasi masalah ini kita bisa menggunakan sunblock ya. Atau jika tidak, kita bisa menggunakan pakaian yang lengan panjang atau topi atau kacamata ya,
untuk menghindari paparan langsung dari sinar matahari. Anak-anak balita tidak direkomendasikan untuk terkena sinar UVB secara langsung, karena banyak kasus terjadi anak-anak kecil mengalami kanker kulit diakibatkan karena paparan langsung sinar matahari, sinar UV. Jadi jika kalian nanti punya anak-anak, jangan dibawa keluyuran ya siang-siang, jadi simpan di rumah. Tapi kalau pagi itu malah bagus, ya sebelum jam 10 pagi itu bagus terkena cahaya matahari, karena bisa membantu penyerapan vitamin D di dalam tubuh.